Selamat pagi Bapak. Sesuai dengan janji kita kemarin, sekarang kita bertemu kembali ya Pak. Bagaimana perasaan Bapak saat ini? Apakah masih belum bisa mengontrol amarah Bapak? Selamat pagi juga Mbak. Saya ingat dengan janji kita yang kemarin untuk ketemu hari ini. Untuk perasaan saya sekarang lebih bisa mengontrol emosi saya Mbak, walaupun masih sedikit sekali untuk bisa mengontrol emosi itu Mbak. Baik, apakah Bapak bersedia untuk belajar mengendalikan marah dengan mengungkapkan perasaan Bapak dengan baik? Saya siap bersedia Mbak. Baik, apakah Bapak sudah tahu bagaimana cara mengungkapkan perasaan dengan baik ketika marah, Pak? Gimana itu Mbak? Saya belum pernah sih Pak untuk belajar seperti itu. Baik, sejauh mana Bapak bisa menjelaskan perasaan Bapak saat marah? Kalau saat saya marah itu ya langsung emosi saja sih Mbak, nggak pernah memikirkan hal-hal yang di sekitar saya Mbak. Bagaimana cara Bapak mengungkapkan perasaan ketika merasa kesal? Saat kesal ya biasanya saya langsung maki-maki orang dan tidak pernah berpikir cara lain Mbak. Apabila Bapak mulai merasa kesal, apakah Bapak bisa mengendalikannya? Nah itu dia Mbak, saya masih susah mengendalikannya kalau sudah emosi Mbak. Baik Bapak, bagaimana kalau sekarang kita berbincang mengenai latihan secara verbal? Nanti untuk waktunya sekitar 15 menit dan tempatnya di sini saja ya Pak. Boleh Mbak, saya setuju belajar cara bicara yang baik dan kita belajar bersama lah Mbak. Intinya saya siap dan saya sangat setuju Mbak. Baik Pak. Baik, latihan ini mencegah marah dengan mengungkapkan marah secara verbal. Itu artinya menyampaikan perasaan marah dengan kata-kata, bukan dengan tindakan yang bisa menyakiti diri sendiri dan orang lain. Nah, tujuannya Bapak bisa mengeluarkan rasa marah tanpa kekerasan fisik, mencegah marah yang menumpuk dan meledak. Selain itu, jadi orang lain memahami apa alasan kita marah serta tetap mempertahankan hubungan yang baik dengan orang lain ya Pak. Oh alah, jadi seperti itu ya Mbak. Berarti daripada pakai otot lebih baik pakai kata-kata ya Mbak. Iya betul Bapak. Nah nanti yang harus disiapkan Bapak bisa mempersiapkan diri dengan bersikap tenang ya Pak. Untuk cara melakukannya, sekarang kita lakukan cara bicara yang baik untuk mencegah marah. Setelah marah dikeluarkan lewat napas dalam dan sudah merasa lega, kita perlu bicara dengan orang yang membuat marah. Ada 3 cara. Yang pertama, meminta dengan sopan, bicara suara rendah dan tanpa kata kasar. Contohnya, Bu, saya perlu uang untuk membeli rokok atau baju. Lalu yang kedua, menolak dengan sopan jika tidak bisa melakukan sesuatu. Contohnya, maaf saya tidak bisa karena ada kerjaan. Lalu yang ketiga itu mengungkapkan perasaan kesal. Nah contohnya, saya kesal karena perkataanmu itu. Nah sekarang coba Bapak praktikkan ketiganya ya Pak. Oh baik Mbak. Untuk yang pertama saya meminta ya, misal saya sama istri saya, Mbak atau sayang, minta uangnya dong buat beli rokok gitu ya Mbak. Iya betul Bapak. Lalu yang kedua? Kalau yang kedua itu mungkin kalau pas saya kerja saya siap untuk menolak ya, misalnya maaf Pak, maaf Bu, saya masih ada kerjaan jadi saya tidak bisa melakukan tugas tersebut gitu ya Mbak. Iya, lalu sekarang yang terakhir ya Pak. Kalau yang ketiga ini berarti mengungkapkan langsung perasaan saya ya Mbak. Ya berarti langsung saja bilang gini aja ya Mbak, saya merasa kesal karena perkataanmu tadi gitu ya Mbak. Iya, bagus sekali ya Bapak. Baik Mbak, saya coba ulangi sekali lagi ketiganya ya supaya lancar. Yang pertama, sayang minta uang ya buat beli rokok. Untuk yang kedua, mohon maaf Pak, Mbak, saya lagi ada kerjaan yang belum saya selesaikan. Maaf untuk
untuk itu saya tidak bisa mengikutinya. Yang ketiga, saya merasa kesal karena kamu tadi berkata-kata nggak enak pada saya, gitu ya Mbak? Iya, betul Bapak. Baik, bagaimana perasaan Bapak setelah kita latihan secara verbal? Perasaannya lebih lega Mbak, ternyata ada cara lain yang lebih halus untuk menyampaikan apa yang saya mau tanpa harus kasar ya Pak. Iya, jadi Bapak sekarang coba sebutkan lagi bagaimana cara yang telah kita pelajari ya Pak. Untuk tadi yang sudah kita belajarkan bersama, yang pertama itu dengan meminta dengan sopan, yang kedua menolak dengan halus, dan yang ketiga adalah sama jujur bilang kalau kita lagi kesal. Baik, bagus sekali Bapak. Mari kita masukkan dalam jadwal latihan ya Pak. Mau dilakukan berapa kali dalam 1 minggu? Bapak mau latihan bicara dengan baik? Mungkin 2-3 kali dalam seminggu Mbak, biar saya makin terbiasa. Baik, untuk rencana selanjutnya, untuk pertemuan selanjutnya ya Pak, nanti mengontrol marah dengan cara spiritual. Nah, waktunya sekitar 15 menit dan nanti tempatnya di sini saja ya Pak. Apakah Bapak bersedia? Baik Mbak, saya sangat setuju dan saya sangat bersedia. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya dan kerjasamanya. Saya izin pamit terlebih dahulu ya Pak.